Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah penuh dengan kisah-kisah tentang penemuan dan inovasi yang mengubah dunia. Namun ada beberapa penemuan yang tampaknya terlalu maju untuk zamannya, meninggalkan kita dengan pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa dibuat dan digunakan. Apakah mereka memiliki pengetahuan yang sekarang telah hilang, atau apakah sejarah perkembangan teknologi manusia jauh lebih beragam daripada yang kita duga? Dari Tessera Konteres, kapal terbesar dalam sejarah, hingga meteoroskop Ptolemy yang digunakan untuk memprediksi posisi astronomi. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah dan kemampuan intelektual manusia kuno. Dalam video kali ini, channel Ilmuwan Top akan bahas 12 teknologi kuno yang terlalu maju pada zamannya. Sebuah eksplorasi atas penemuan-penemuan yang meskipun diciptakan ribuan tahun yang lalu, namun menunjukkan tingkat kecanggihan yang seolah tidak seharusnya muncul di era pembuatannya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel Ilmuwan Top. Palu hidrolik. Palu hidrolik, sering juga dikenal sebagai palu air, merupakan salah satu contoh menakjubkan dari aplikasi awal teknologi hidrolik. Teknologi ini memanfaatkan kekuatan alam, yaitu energi air, untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan tenaga mekanis seperti penggilingan biji-bijian. Cara kerja palu hidrolik ini cukup sederhana namun efektif. Aliran air dari sungai atau saluran air dialirkan untuk memutar roda atau batang kayu. Roda yang berputar ini kemudian menggunakan sistem engkol atau mekanisme serupa untuk mengangkat palu berat yang terpasang pada salah satu ujungnya. Ketika palu mencapai ketinggian tertentu, mekanisme akan melepaskannya, memungkinkan gravitasi untuk melakukan tugasnya. Palu yang jatuh dengan beban sendiri ini kemudian memukul biji-bijian atau bahan lain yang ditempatkan di bawahnya, menghancurkan menjadi potongan yang lebih kecil atau bahkan menjadi tepung. Selain penggilingan biji-bijian, palu hidrolik juga digunakan dalam berbagai aplikasi industri lainnya. Dalam pengolahan logam, misalnya, palu air digunakan untuk memukul dan membentuk logam. Sebuah proses yang sangat penting dalam pembuatan senjata atau alat selama abad pertengahan. Dalam industri kertas, palu hidrolik digunakan untuk menghancurkan serat kayu menjadi bubur yang kemudian dapat dibentuk menjadi lembaran kertas. Palu hidrolik telah lama digunakan sejak zaman kuno, dengan bukti penggunaannya yang berasal dari berbagai peradaban kuno di seluruh dunia. Teknologi ini adalah salah satu contoh pertama manusia memanfaatkan kekuatan alam untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Tessera Konteres, kapal terbesar dalam sejarah. Tessera Konteres adalah kapal terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Tessera Konteres dibuat di bawah perintah Raja Ptolemaios IV dari Mesir, yaitu Philopator yang berkuasa di tahun 221 hingga 204 sebelum Masehi. Tessera Konteres didesain sebagai kapal perang yang monumental, dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kemewahan kerajaan Ptolemaik. Philopator ingin kekuatan kerajaan Ptolemaik. Sebagai salah satu dari negara-negara penerus Alexander Agung mampu memanifestasikan kekayaan dan sumber daya kerajaannya di bidang kekuatan militer dan kemakmuran dalam bentuk kapal raksasa ini. Tessera Konteres memiliki panjang yang dilaporkan mencapai lebih dari 128 meter dan lebar sekitar 16 meter, dilengkapi dengan 40 baris dayung pada setiap sisi. Kapal ini memiliki 3 tingkat geladak yang masing-masing dipersenjatai dengan meriam dan perlengkapan perang lainnya. Diperkirakan kapal ini dapat menampung hingga 4.000 orang termasuk kru dan pasukan bersenjata. Kapal ini juga memiliki sistem penggerak yang terdiri dari puluhan tiang pancang dan tempelan timbal yang digerakkan oleh ratusan pembawa dayung. Archimedes, seorang ilmuwan dan matematikawan terkemuka, dipercaya memiliki peran penting dalam desain dan konstruksi kapal ini. Menjadikan kapal ini tidak hanya menjadi contoh menakjubkan dari kemampuan teknik maritim zaman kuno, tetapi juga sebagai bukti penggabungan kecerdasan matematika Archimedes dengan keahlian praktis dalam pembuatan kapal. Proses pembangunan Tessera Konteres diyakini melibatkan ribuan pekerja dan menggunakan 2 material utama, yaitu kayu cedar Lebanon dan tali rami yang diproses secara khusus. Kayu cedar digunakan untuk membuat rangka kapal. Rangka ini merupakan struktur dasar kapal yang menentukan bentuk, ukuran, dan kekuatan keseluruhan kapal. Tali rami yang sudah diproses dengan bahan pengawet digunakan untuk mengikat bagian-bagian kayu bersama-sama, yang akan menambah kekuatan struktur kapal. Tali ini juga digunakan untuk membuat jaring atau tali pengaman yang membentang di beberapa bagian kapal.
menyediakan dukungan tambahan untuk struktur dan awak kapal. Dengan panjangnya yang luar biasa dan kapasitas untuk membawa ribuan awak serta pasukan, Tesoro Contreras menunjukkan beberapa ciri yang mirip dengan kapal induk masa sekarang, yaitu sebuah platform besar yang dapat mendukung operasi militer yang kompleks. Tesoro Contreras adalah bukti nyata dari kemajuan teknologi dan inovasi pada zamannya yang menandai puncak kemajuan teknologi maritim kuno yang sangat menakjubkan. Kereta perang. Kereta perang atau chariots merupakan salah satu penemuan paling penting dalam sejarah teknologi kuno. Dikembangkan sekitar 2000 sebelum Masehi, kereta ini tidak hanya merupakan sarana transportasi tetapi juga alat perang yang revolusioner. Sejak awal kemunculannya, kereta perang telah mengalami berbagai evolusi dalam desain dan konstruksi untuk meningkatkan efektivitasnya di medan perang. Umumnya, kereta perang dibuat dari kayu. Hal ini dikarenakan sifatnya yang kuat namun ringan, sehingga membuat kereta memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat dan lincah di berbagai jenis medan. Kayu yang digunakan biasanya adalah jenis yang ditahan terhadap kerusakan dan pengaruh cuaca seperti oak atau cedar. Roda kereta sebagai komponen krusial dalam desain, seringkali diperkuat dengan logam seperti besi atau perunggu. Penguatan ini bukan hanya meningkatkan ketahanan roda terhadap keausan dan kerusakan selama pertempuran, tetapi juga memberikan stabilitas saat kereta bergerak dengan kecepatan tinggi. Selain itu, ada modifikasi pada desain roda dengan variasi jumlah jeruji yang digunakan. Roda dengan lebih banyak jeruji cenderung menawarkan stabilitas yang lebih baik, sedangkan roda dengan jeruji yang lebih sedikit biasanya meningkatkan kecepatan. Ini memungkinkan membuat kereta untuk menyesuaikan desain berdasarkan kebutuhan spesifik, antara mencari keseimbangan yang ideal dan antara kecepatan dan stabilitas. Pada awal penggunaannya, kereta perang umumnya ditarik oleh satu kuda yang membatasi kecepatan dan daya angkutnya. Namun dengan berkembangnya teknik dan pemahaman dalam penjinakan dan pelatihan kuda, penggunaan hingga 4 kuda menjadi umum. Penggunaan lebih banyak kuda tidak hanya meningkatkan kecepatan maksimal yang bisa dicapai oleh kereta, tetapi juga memperbesar kemampuan untuk membawa beban yang lebih berat, seperti persenjataan tambahan dan perisai, yang secara signifikan meningkatkan keefektifan kereta sebagai alat peperangan dan memungkinkan untuk berperan tidak hanya sebagai kendaraan komandan yang mengawasi medan perang, tetapi juga sebagai platform bergerak yang dapat melancarkan panah ataupun proyektil lainnya. Perang Kades merupakan salah satu konflik yang paling terkenal dan terdokumentasi dengan baik dalam sejarah Mesir kuno, yang terjadi sekitar tahun 1274 sebelum Masehi antara Mesir di bawah kepemimpinan Ramses II dan Kekaisaran Het di bawah Mu'taili II. Pertempuran ini terkenal karena penggunaan kereta perang massal yang saat itu merupakan salah satu teknologi militer paling canggih. Perang Kades terjadi karena persaingan antara Mesir dan Het untuk menguasai wilayah di Suriah. Ramses II, Firaun Mesir, diriwayatkan membawa sekitar 20.000 tentara ke pertempuran Kades, termasuk 2.000 hingga 4.000 kereta perang. Sementara itu, Kekaisaran Het di bawah Mu'taili II mengirimkan 2.500 hingga 3.500 kereta perang. Pertempuran Kades pada akhirnya berujung pada penandatanganan perjanjian damai antara Mesir dan Het. Perjanjian ini dikenal sebagai salah satu perjanjian damai internasional tertulis pertama dalam sejarah manusia. Lampu listrik Dendera. Seperti yang umum diketahui saat ini bahwa salah satu tokoh kunci dalam sejarah penelitian tentang listrik pada tahun 1700-an adalah Benjamin Franklin. Tapi bagaimana jika ternyata bukan Benjamin Franklin yang menemukan dan memanfaatkan kekuatan listrik, tapi orang Mesirlah yang menemukan energi listrik? Peradaban Mesir kuno dikenal karena kemajuan teknologinya yang luar biasa, mulai dari pembangunan piramida yang megah hingga pengembangan sistem penulisan hieroglif. Salah satu teori yang paling menarik adalah kemungkinan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang listrik, yang diperdebatkan berdasarkan temuan di kuil Hathor di kompleks Dendera. Kuil ini terletak di kota kuno Dendera, sekitar 60 km utara Luxor. Teori ini dikenal sebagai lampu listrik Dendera, di kuil kuno Hathor Mesir yang telah berusia 2000 tahun lebih. Terdapat ukiran relief yang telah membingungkan para ahli selama beberapa dekade. Tempat ini terletak di dalam kuil Dendera yang dibuat sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Gambar tersebut menunjukkan apa yang tampak seperti bola lampu memanjang yang terhubung ke kawat. Dan kawat itu terhubung ke kotak listrik. Di dalam bola lampu itu ada filamen. Filamennya berbentuk ular dan memang terlihat seperti bola lampu. Buktinya tidak berhenti pada relief bola lampu ini saja. Ada petunjuk lain yang menunjukkan bahwa orang Mesir memiliki sumber penerangan listrik di seluruh lingkungan kuil kuno Hathor.
Para arkeolog telah mengidentifikasi bahwa di lingkungan kuil kuno Hathor hampir tidak bekas akibat jelaga. Di langit-langit di lingkungan kuil kuno Hathor kebanyakan merupakan struktur yang seringkali berada di bawah tanah tanpa akses terhadap cahaya alami, sehingga akan menjadi gelap gulita tanpa semacam sumber cahaya. Jika orang Mesir menerangi makam bawah tanah dan kuil-kuil gelap ini menggunakan lilin atau api, langit-langitnya akan menjadi gelap gulita, rusak karena jelaga. Yang perlu menjadi catatan bahwa orang Mesir juga mencegat dan mendekorasi interior bangunan dengan cara kerja keras selama berjam-jam. Hal ini memerlukan sumber cahaya yang kuat agar mereka bisa bekerja. Tidak mungkin mereka membuat kreasi artistik yang indah ini di bawah tanah hanya menggunakan lilin dan tidak meninggalkan sedikit pun jelaga di langit-langit. Sumur Suci Santa Cristina terletak di jantung kota Orbetello, Italia. Sumur Santa Cristina merupakan sebuah monumen arsitektur yang luar biasa dan contoh kecanggihan teknologi pada masanya. Dibangun pada abad ke-16 atas perintah Grand Duke of Tuscany, Cosimo I de Medici, sumur ini dirancang untuk menyediakan air minum bagi penduduk kota yang dikelilingi oleh air asin. Sumur Santa Cristina memiliki kedalaman 62 meter dan diameter 13 meter. Dinding-dinding sumur dibangun dari batu vulkanik lokal yang tidak hanya kuat tetapi juga tahan terhadap kelembapan, mencegah erosi dan kerusakan oleh air sepanjang waktu. Teknik penggalian dan penguatan dinding sumur menunjukkan pemahaman mendalam tentang geologi dan teknik sipil, yang mungkin belum banyak dikembangkan di banyak tempat di dunia pada masa itu. Di bagian atas sumur terdapat sebuah kubah dengan lubang di tengahnya untuk ventilasi dan pencahayaan. Kecanggihan utama dari sumur Santa Cristina terletak pada sistem dua spiral yang saling berseberangan, yang memungkinkan para pekerja untuk turun ke dasar sumur tanpa pernah bertemu dengan mereka yang sedang naik, dan sebaliknya. Desain ini tidak hanya unik, tetapi juga sangat fungsional, memungkinkan untuk pengambilan air secara efisien tanpa gangguan. Arsitek yang mendesain sumur ini, Antonio da Sangalo il Giovane, dengan cerdik merancang dua jalan berputar yang terpisah, dipisahkan oleh pusat sumur yang dipenuhi air. Ini memastikan bahwa kegiatan mengambil air tidak mengganggu jalur orang yang sedang turun atau naik. Sumur ini dinamakan Santa Cristina sebagai penghormatan kepada Santa Cristina, seorang martir Kristen yang sangat dihormati di kota tersebut. Santa Cristina, putri seorang gubernur Romawi di abad ketiga, berpindah keyakinan menjadi Kristen, sebuah langkah yang memicu kemarahan ayahnya yang taat beragama politeistik. Dalam usaha untuk membawanya kembali ke iman politeistik, ayahnya memenjarakan dalam kondisi keras, termasuk memenjarakannya di sebuah gua dekat Orvieto, Italia, dengan harapan dapat mematahkan semangat dan imannya. Namun, Cristina tetap teguh dalam keyakinannya, menolak untuk menyangkal Kristus meskipun menghadapi siksaan ayahnya. Akhirnya, Cristina mati sebagai martir, namun kisah dalam imannya terus dihormati, termasuk melalui penanaman sumur Santa Cristina di Orvieto sebagai penghormatan kepadanya. Tempat tidur kemah Raja Tut. Di antara harta karun yang tidak terhitung jumlahnya yang ditemukan di makam Raja Tutankhamun pada tahun 1922, terdapat sebuah tempat tidur kemah yang luar biasa. Dibuat dari kayu keras ringan dan dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang rumit, tempat tidur ini bukan hanya tempat peristirahatan yang nyaman bagi Firaun muda, tetapi juga contoh luar biasa dari teknologi lipat yang canggih dari Mesir kuno. Tempat tidur ini memiliki panjang 1,8 meter dan lebar 1 meter, dengan tinggi sandaran kepala 58 cm. Ketika dilipat, tempat tidur ini menjadi dua bagian yang mudah dibawa dan disimpan. Mekanisme lipatnya sederhana namun efektif, menggunakan engsel perunggu yang kokoh dan pasak kayu yang dapat dilepas. Rangka tempat tidur terbuat dari kayu akasia, sedangkan sandaran kepala dan kaki terbuat dari kayu cedar. Kayu-kayu ini dipilih karena kekuatan keawetannya dan keindahan alaminya. Sandaran kepala dihiasi dengan ukiran dewa-dewi Mesir, termasuk Horus, Isis, dan Nephthys. Di kaki tempat tidur terdapat lukisan Dewi Nut yang sedang melahirkan langit. Tempat tidur ini dilengkapi dengan tikar yang terbuat dari linen halus. Tikar ini dihiasi dengan pola geometris dan gambar hewan-hewan suci Mesir seperti skarab dan burung bangau. Howard Carter, seorang arkeolog Inggris, adalah orang yang pertama kali menemukan tempat tidur kemah Raja Tutankhamun pada tahun 1922. Saat itu, Carter sedang memimpin penggalian di lembah para raja di Mesir. Pada tanggal 4 November 1922, Carter dan timnya menemukan pintu masuk ke dalam makam Raja Tut.
Setelah beberapa hari membersihkan dan membuka pintu, mereka akhirnya memasuki ruangan makam pada tanggal 26 November 1922. Di dalam ruangan makam, mereka menemukan berbagai macam harta karun, termasuk tempat tidur kemah yang luar biasa ini. Tempat tidur ini ditemukan dalam keadaan terlipat dan disimpan di sebuah peti kayu. Carter dan timnya dengan hati-hati membuka peti dan mengeluarkan tempat tidur. Mereka kemudian mendokumentasikan dan memotret tempat tidur tersebut dengan detail yang cermat. Kompas matahari bangsa Viking. Bangsa Viking terkenal dengan kemampuan berlayarnya mengarungi laut lepas dengan menggunakan kapal. Yang masih menjadi misteri bagaimana manusia pada zaman itu mampu menavigasikan kapal mereka, sementara teknologi canggih belum ditemukan kala itu. Penelitian terbaru mengungkapkan ternyata bangsa Viking saat berlayar melintasi Atlantik menggunakan kompas matahari. Meskipun sederhana dalam desain, namun kompas ini merupakan instrumen navigasi yang sangat canggih. Kompas ini memanfaatkan posisi matahari untuk menentukan arah. Dalam kondisi di mana bintang-bintang tidak terlihat, alat ini menjadi sangat penting bagi para penjelajah Viking dalam menentukan posisi dan arah mereka di lautan terbuka. Penemuan dan penggunaan kompas matahari menandai era baru dalam navigasi yang tidak hanya membantu Viking dalam penjelajahan mereka, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan navigasi laut secara global. Kompas matahari sangat penting bagi Viking dalam navigasi lintas laut, terutama pada hari-hari ketika matahari terlihat dan bintang-bintang tidak dapat dijadikan panduan. Dengan mengetahui posisi matahari terhadap waktu dalam sehari, navigator Viking dapat memperkirakan arah mereka dengan cukup akurat, memungkinkan perjalanan jauh ke wilayah yang belum dipetakan tanpa tersesat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society of Mathematical and Physical Science menuliskan bahwa bangsa Viking mungkin telah menjadi pelaut dengan kemampuan navigasi mumpuni. Bahkan, lebih mengesankan dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Menurut Balázs Bernard, penulis studi yang juga peneliti di Universitas Eötvös, Hungaria, memang telah diketahui bahwa bangsa Viking adalah pelaut yang sangat baik. Namun tampaknya mereka telah menggunakan instrumen navigasi yang lebih baik dari yang kita duga sebelumnya. Alat navigasi bangsa Viking tersebut mulai terkuak saat arkeolog menemukan artefak kayu misterius di bawah reruntuhan biara Benedictine Greenland. Artefak kayu yang berbentuk setengah lingkaran memiliki lubang di tengahnya dan pola zigzag terukir di sekelilingnya. Para ilmuwan yang meneliti saat ini sedang bertanya-tanya, sepertinya kompas matahari tersebut lebih canggih dari fungsi utamanya yang hanya untuk menentukan garis lintang ataupun sekedar menentukan belahan bumi utara dan selatan dunia. Menurut Bernard, bangsa Viking berlayar dengan menggunakan garis lintang, yang artinya mereka melintasi lautan lepas sepanjang jalur lintang yang telah dipilih. Misalnya, mereka berlayar secara rutin sejauh 2.500 km sepanjang 61 garis lintang dari Norwegia menuju Greenland dan kembali lagi. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan kompas yang bagus dan perlu melakukan pengecekan secara rutin lintang yang sedang dilakukan. Namun, angin dan arus laut dapat dengan mudah mengalihkan kapal kecil yang mereka tumpangi, memaksa para pelaut Viking untuk sesering mungkin mengecek lintang mereka agar tetap berada di jalur yang tepat. Bangsa Viking berlayar di sekitar lingkaran Arktik, di mana matahari tidak pernah terbenam saat musim panas, sehingga mereka menavigasikan kapal dengan menggandalkan matahari dan bukan bintang. Kuil Tiru Utira Kosa Mangai. Dikelilingi oleh misteri dan sejarah, Tiru Utira Kosa Mangai berdiri sebagai salah satu kuil Siwa yang paling kuno dan penuh teka-teki di Tamil Nadu, India Selatan. Kuil Tiru Utira Kosa Mangai diyakini telah dibangun oleh Raja Pandya sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kuil ini mungkin merupakan salah satu yang tertua di dunia. Di dalam kompleks kuil yang luas ini terdapat sebuah patung Maragata Nataraja setinggi 6 kaki. Sebuah keajaiban seni yang diukir dari satu blok zamrud yang besar. Menambahkan pada misteri kuil ini dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dari mana asal zamrud tersebut dan bagaimana para pengukirnya mampu membentuk patung tanpa merusak batu berharga ini. Para pengukir kuil harus memiliki kemampuan yang luar biasa, dengan keahlian dan ketelitian yang memungkinkan mereka untuk menciptakan karya seni ini tanpa cacat. Lebih jauh lagi, kuil ini juga dihiasi dengan patung-patung singa yang menjadi elemen sentral dalam arsitektur dan estetika kuil, menampilkan nilai yang tidak hanya estetis tetapi juga religius, simbolisasi penting dalam kepercayaan Hindu.
Patung-patung singa ini yang umumnya ditempatkan di gerbang utama atau di sekitar Jawat Sambam atau tiang bendera, kuil, digambarkan sebagai penjara suci yang melindungi kuil. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari seni patung di Tiru Utira Kosamangay adalah bola batu yang besar yang terletak di dalam mulut patung singa, yang terbuat dari onyx. Meskipun bola tersebut tampaknya bebas bergerak di dalam mulut, ukuran bukaan mulut singa yang terbuat dari batu granit itu terlalu kecil untuk memungkinkan bola tersebut masuk atau keluar. Bagaimana bola onyx tersebut ditempatkan di dalam mulut patung pada awalnya adalah misteri yang membingungkan para ahli dan seniman hingga hari ini. Bahkan, dengan kemajuan teknologi modern, para pematung masa kini belum mampu mendekati keahlian atau metode yang digunakan oleh para pengukir asli untuk mencapai prestasi mengesankan ini. Tembok Benteng Sacsayhuaman. Tembok Benteng Sacsayhuaman adalah sebuah struktur arkeologi yang terletak di Cusco, Peru. Tembok benteng ini menjadi salah satu atraksi wisata terkenal di Peru dan menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Tembok Benteng Sacsayhuaman diperkirakan dibangun oleh orang-orang suku Inca pada abad ke-15. Kompleks tembok ini terdiri dari 3 tingkat yang membentuk sebuah benteng yang mengesankan. Tembok-temboknya dibangun dengan presisi dan keahlian tinggi dengan menggunakan batu yang besar dan dipotong dengan sangat rapi. Sehingga hingga saat ini masih sulit dipahami bagaimana mereka dapat membangunnya tanpa menggunakan alat modern seperti yang kita miliki sekarang. Salah satu hal yang paling menarik tentang tembok benteng ini adalah cara batu-batu besar dipasang bersama tanpa menggunakan adukan semen atau pengikat kuat lainnya. Batu-batu tersebut pas dengan sangat presisi dan memiliki celah yang sangat sempit di antara mereka. Kehebatan konstruksi ini membuktikan tingkat keahlian tingkat teknik Inca yang luar biasa. Tembok Benteng Sacsayhuaman juga memiliki nilai simbolis bagi suku Inca. Bentuk tembok yang melingkar menggambarkan kepala singa ketika dilihat dari atas, yang diduga merupakan simbol penting dalam kosmologi Inca. Tembok-tembok ini juga dianggap memiliki sifat defensif, mengingat posisinya yang strategis dan kemampuannya untuk melindungi kota Cusco dari serangan. Hingga saat ini, tembok benteng Sacsayhuaman tetap menjadi misteri bagi para ahli dan pengunjungnya. Keindahan arsitektur, monumentalitas, dan sejarah yang terkandung di dalamnya membuatnya menjadi daya tarik utama bagi mereka yang tertarik dengan warisan budaya dan sejarah peradaban Inca. Teras Moray. Terletak di Lembah Suci Cusco, Peru, Teras Moray adalah situs arkeologi Inca yang terkenal dengan teras-teras melingkarnya yang unik. Teras-teras ini yang terukir dari tanah liat dan batu terbenam dalam depresi besar dan tersusur dalam bentuk amfiteater raksasa. Situs ini yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 telah membingungkan para arkeolog selama berabad-abad. Fungsi dan tujuan teras-teras ini masih menjadi misteri. Meskipun banyak teori telah diajukan, para ilmuwan dan arkeolog mengungkap fakta bahwa Teras Moray kemungkinan digunakan oleh suku Inca untuk pertanian eksperimental. Teras-teras yang berbeda ketinggiannya menciptakan berbagai mikroklim yang memungkinkan orang Inca untuk bereksperimen dengan tanaman dan menemukan varietas yang paling cocok untuk ditanam di dataran tinggi Andes. Teras Moray terdiri dari serangkaian teras bertingkat dan membentuk amfiteater alami. Setiap teras memiliki tingkat yang berbeda, menciptakan kondisi mikro yang berbeda-beda. Tebing-tebing di sekitar teras itu terukir dengan sempurna dan diperkuat oleh dinding-dinding batu yang dirancang secara presisi. Ada 7 teras di Teras Moray dengan rentang hingga 30 meter. Struktur ini terdiri dari serangkaian teras yang dibangun dengan metode yang canggih, di mana setiap tingkat teras berfungsi sebagai laboratorium alami untuk eksperimen pertanian. Keunikan dari Teras Moray terletak pada desainnya yang memungkinkan setiap teras memiliki kondisi mikroklimat yang berbeda. Sebuah hasil dari gabungan bukit-bukit tanah yang berselang yang membentuk teras-teras tersebut. Kondisi ini menciptakan variasi suhu dan kelembapan dari satu teras ke teras lainnya. Misalnya, teras yang berbeda berada pada ketinggian lebih tinggi menawarkan suhu yang lebih rendah dan kondisi yang lebih lembab. Sedangkan teras yang lebih rendah dan cenderung lebih kering dan lebih panas. Perbedaan kondisi ini bukan hanya sebuah kebetulan. Mereka dengan cerdik meniru perbedaan alami yang ditemukan antara lahan pertanian pesisir dan lahan pertanian Andean yang terletak lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Suku Inca berhasil menguji dan mengadaptasi berbagai jenis tanaman baru pada skala yang besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan jenis tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam di berbagai daerah dalam kekaisaran mereka yang luas. Teras Moray adalah bukti nyata dari kecanggihan dan kejeniusan peradaban Inca. Sistem irigasi yang rumit,
teknik tersaring dan inovatif, dan pemilihan lokasi yang cermat menunjukkan keahlian luar biasa orang Inka dalam bidang arsitektur, teknik, dan agronomi. Manuskrip Ptolemeus. Peneliti baru-baru ini mengungkapkan sebuah penemuan menakjubkan, manuskrip kuno yang telah bertahan ribuan tahun. Manuskrip ini ditulis dalam bahasa Yunani kuno oleh ilmuwan Yunani Romawi bernama Claudius Ptolemeus, yang sering disebut sebagai Ptolemeus. Claudius Ptolemy adalah salah satu astronom dan matematikawan terkemuka dari masa kuno yang hidup sekitar 100 hingga 170 Masehi di Alexandria, pada masa kekuasaan Kekaisaran Romawi. Manuskrip yang ditemukan kembali pada tahun 2002 tersebut memuat instruksi rinci tentang pembuatan sebuah alat astronomi canggih yang disebut meteoroskop. Manuskrip ini juga memberikan informasi berharga tentang cara kerja alat ini dan bagaimana alat ini digunakan untuk berbagai pengamatan dan perhitungan astronomi. Sebelum penemuan ini, keberadaan meteoroskop Ptolemy hanya diketahui sebagai referensi samar dalam fragmen-fragmen teks kuno, meninggalkan banyak misteri tentang fungsi dan kegunaannya. Meteoroskop Ptolemeus terdiri dari serangkaian cakram dan lingkaran yang dapat berputar, yang masing-masing mewakili langit bintang, ekliptika, dan posisi planet. Instrumen ini didesain untuk mensimulasikan gerakan langit dengan cara yang memungkinkan penggunaan untuk memprediksi posisi, panjang, dan arah jalur meteor dengan tingkat akurasi yang mengagumkan. Lebih dari itu, alat ini dapat digunakan untuk menentukan garis lintang pengamat dengan mengukur ketinggian matahari pada titik balik matahari musim panas, memberikan informasi penting tentang lokasi geografis. Selain itu, meteoroskop Ptolemy juga memiliki kemampuan untuk menghitung tanggal solstice dan equinox dengan presisi yang tinggi, membantu dalam penentuan perubahan musim. Tak kalah penting, alat ini juga dirancang untuk memprediksi lokasi planet-planet dalam zodiak, menunjukkan tingkat pengetahuan astronomi yang canggih pada masa itu. Manuskrip yang memuat instruksi tentang meteoroskop Ptolemy merupakan penemuan yang luar biasa. Manuskrip ini membuka jendela baru dari masa ke masa lalu, memungkinkan kita untuk melihat lebih dekat bagaimana para astronom pada zaman kuno melakukan pengamatan dan perhitungan. Nabta Playa. Nabta Playa adalah sebuah situs arkeologi kuno yang terletak di Gurun Sahara Barat Laut Mesir. Situs ini memiliki pentingnya yang besar karena dianggap sebagai salah satu pusat astronomi terawal yang diketahui di dunia, memperlihatkan kecanggihan pemahaman astronomi pada masa prasejarah. Nabta Playa memiliki sejumlah monumen batu dan lingkungan yang menunjukkan adanya aktivitas astronomi yang terorganisir. Situs ini diyakini berasal dari periode Neolitikum sekitar 10.000 hingga 4.000 sebelum Masehi dan terus ditempati oleh berbagai peradaban selanjutnya. Salah satu temuan terpenting di Nabta Playa adalah lingkaran batu raksasa yang disebut sebagai monumen bulat atau kelompok batu. Lingkaran batu ini berdiameter sekitar 5,5 meter dan memiliki tiang penunjuk astronomi. Lingkaran ini digunakan dalam pengamatan astronomi seperti pergerakan matahari, bulan, dan mungkin juga bintang-bintang. Lingkaran batu ini juga dikaitkan dengan penanda astronomi lainnya seperti penanda terbit dan terbenam matahari pada solstice musim panas. Temuan ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang situs astronomi yang kompleks pada masa itu. Selain itu, di Nabta Playa juga ditemukan peninggalan arkeologi lainnya seperti pemakaman yang mengungkapkan kebiasaan pemakaman, sisa manusia, dan artefak-artefak seperti alat batu dan serpihan keramik. Nabta Playa memperlihatkan adanya pengembangan kompleks budaya dan kecanggihan yang terkait dengan pemahaman astronomi pada masa prasejarah. Penemuan ini memberikan wawasan penting tentang sejarah dan evolusi ilmu astronomi serta cara-cara manusia prasejarah mengamati dan memahami alam semesta di wilayah Sahara pada masa itu. Nabta Playa ditemukan oleh sebuah proyek penelitian yang dipimpin oleh seorang arkeolog bernama Fred Wendorf pada tahun 1974. Fred Wendorf adalah seorang profesor di Southern Methodist University di Amerika Serikat. Tim penelitiannya melakukan penelitian dan ekskavasi di situs Nabta Playa selama beberapa tahun, yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas situs ini dan pentingnya dalam sejarah astronomi kuno. Penemuan dan penelitian di Nabta Playa telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengetahuan kita tentang peradaban prasejarah dan pemahaman astronomi pada masa itu.